Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar surat Al-Baqarah ayat yang ke-63. Ya Abdullah, Iqra ya Abdullah. 63. Hah? Imran? Ibrahim. Ya. Abdullah antum ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Terus ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Nah 63. Wadhkuru ya Bani Israil, dan ingatlah kalian wahai Bani Israel, hina ketika akhadna kami mengambil al-ahda sumpah al-muakkada yang ditekankan, sumpah yang kuat. Sumpah yang apa ya? Sumpah yang ditekankan, sumpah yang kuat, sumpah yang apa? Muakkad itu. Sumpah yang serius. Minkum dari kalian. Apa sumpahnya? Bil imani, berupa iman kepada Allah. Bil imani billahi wa ifradihi, dan mengesahkan Allah bil ibadati, ya, dalam semua ibadah. Ini isi sumpahnya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah. Wa rafa'na, dan kami mengangkat Jabala Gunung Tursina, fauqakum, di atas kalian. Wa qulna, dan kami katakan lakum kepada kalian, khudhu, ambillah oleh kalian Alkitab alladzi yang a'tainakum, telah kami berikan kepada kalian, bijiddin, dengan serius, wajtihadin, dan sungguh-sungguh, wahfadhuhu, dan jagalah Alkitab tersebut. Alkitab apa? Taurat. Alkitab Taurat. Wa illa, dan illa, jika tidak, yani kalian tidak memegang Alkitab ini, mengamalkan Alkitab ini dengan sungguh-sungguh, tidak menjaganya, atbaqna, maka kami akan timpakan alaikum, kepada kalian, al-jabala, gunung ini, Gunung Tursina ini. Wa, danlah, janganlah tansau, kalian lupa, at-Taurata, pada Taurat, qaulan,
dalam ucapan kalian wa amalan maupun pengamalan kalian. Kai supaya tattaquni, supaya kalian bertakwa kepadaku, wa takhafu, dan supaya kalian takut iqabi, kepada hukumanku. Jadi makna biquwwatin, ya, bijiddin wajtihadin, dengan serius dan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi, makna wadhkuru ma fihi, ya, makna zikir di sini adalah qaul wa amal. Wadhkuru ma fihi, makna zikir di sini adalah apa? Dalam ucapan dan pengamalan. Dalam ucapan dan pengamalan. Dan perintah kepada Bani Israel ini perintah juga kepada umat Muhammad SAW. Ya. Thumma, kemudian, tawallaitum, khalaftum, kalian melanggar, wa'asaitum, dan kalian berbuat durhaka, berbuat maksiat, marratan ukhra, kali ukhra yang lain. Sebelum-sebelumnya mereka sudah melanggar dan berbuat maksiat. Nah, kali ini berbuat maksiat lagi, melanggar lagi. Ba'da, sesudah akhdi, diambil al-mitsaqi, sumpah dari kalian. Wa raf'i, dan sesudah diangkat al-jabali, gunung Tursina di atas kalian. Ya, sesudah kalian sumpah, kalian kemudian melanggarnya dan bermaksiat. Ka, seperti sya'nikum, kebiasaan kalian, daiman, ya, selalu, seperti yang selalu menjadi kebiasaan kalian. Falau, seandainya, la, tidak, fadlu, karena kemurahan Allahi, dari Allah, alaikum, kepada kalian, wa rahmatuhu, serta rahmat Allah, bitaubati, dengan memberikan taubat kepada kalian, wat tajawuzi, serta pemberian maaf, an, atas khotoyakum, kekeliruan dan dosa kalian. Jadi fadlullah itu kemurahan Allah, itu Allah memberikan toleransi, memberikan maaf, memberikan ampunan. Sedangkan rahmatuhu itu bitaubah, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Taubat kepada mereka. Ya. Itu kan ayatnya enggak disebutkan anunya, bentuk fadl dan rahmatnya. Kan falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Apa fadlullahnya di sini? Tajawuz anil khataya. Dimaafkan, ditoleransi, diampuni dosa-dosanya. Wa rahmatuhu, rahmat Allah apa? Taubat. Rahmat Allah berupa taubat. Ya. Jadi pengampunan dosa dan kesalahan itu murni kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Murni kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ya, sedangkan hamba itu bertaubat, maka itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, murni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
andai bukan karena kemurahan Allah kepada kalian dan rahmatnya berupa taubat dan ampunan atas dosa kalian, lasirtum, lakuntum ay lasirtum, niscaya benar-benar kalian akan menjadi min barisan al-khasirin, orang-orang yang merugi di dunia wal akhirati, dan di akhirat. Maka perbanyak meminta fadl wa rahmah, banyak meminta fadl wa rahmah. Kalau masuk masjid baca doa minta apa? Allahumma ftah li ababa rahmatik. Kalau keluar Allahumma ftah li ababa fadlik. Ya. Karena kau tidak mendapatkan fadl dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang merugi dunia akhirat. Walaqad, dan sungguh, alimtum, kalian benar-benar telah mengetahui, ya ma'syaral yahuda, wahai orang-orang Yahudi. Sekarang mukhatabnya orang-orang Yahudi. Kalian wahai orang-orang Yahudi, sungguh kalian sudah mengetahui apa yang halla, menimpa, min berupa al-ba'si, hukuman. Menimpa siapa? Bi aslafikum, pendahulu-pendahulu kalian. Yahudi itu salafi, ya kan? Yahudi itu salafi, punya salaf. Nah ini bi aslafikum. Salafi kan pengikut salaf. Yahudi berarti salafi, punya salaf. Jadi jangan keburu GR kalau dibilang salafi ya. Masya Allah antum salafi. Ya, salafnya siapa dulu? Walaqad, dan benar-benar, alimtum, telah mengetahui, kalian telah mengetahui, ya ma'syarul yahuda, wahai orang-orang Yahudi, apa yang halla, telah menimpa, min berupa al-ba'si, hukuman. Menimpa siapa? Bi aslafikum, salaf kalian, pendahulu kalian, min dari ahli penduduk al-qaryati, kampung, dari penduduk perkampungan, allati, yang asad, penduduk kampung itu durhaka kepada amro, perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kejadian sesudah masa gelandangan, ya kan? Karena sudah disebut ahlul qaryah min aslafikum. Yang disebut ahlul qaryah itu sudah apa? Ya minimalnya apa? Kalau enggak mukimin ya mustautinin, ya kan? Fima akhadahu, durhaka dalam perkara yang akhadahu, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah alaihim, dari mereka, min berupa ta'zimi, ya, pengagungan as-sabti, hari Sabtu. Jadi di antara isi sumpah itu kan beriman kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya, apapun itu yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Di antara yang dilarang atau diperintah oleh Allah dan Rasulnya mereka itu adalah ta'zimus sabt, mengagungkan hari Sabtu, mengagungkan hari Sabtu. Fahtalu, jadi pengagungan hari Sabtu, mereka dilarang apa? Dilarang menangkap ikan di hari Sabtu. Di mana ya ini? Kok kampung Bani Israel ada penangkapan ikan, berarti kan pesisir, sungai pesisir. Fahtalu,
maka mereka merekayasa listiyadi untuk menangkap as-samaki ikan fi pada yaumi hari as-sabti, hari Sabtu, bi dengan wad'i memasang as-shabbak atau as-shibak, apa shibaki? Jaring, menangkap jaring. Wa dan hafri, menggali. Al-biraki, apa birak? Kolam. Birkah, jamak birkah. Gali kolam. Thumma kemudian istadu, mereka menangkap as-samaka atau mengambil as-samaka, ikan hasil tangkapannya itu yaumal ahadi, di hari Ahad. Jadi sebelum hari Sabtu mereka pasang jaring ikan, hari Ahad baru diambil ikannya. Supaya nggak mati mereka bikin kolam. Hailatan, sebagai bentuk rekayasa, ila kepada al-muharrami, perbuatan haram. Falamma, dan ketika fa'alu, mereka melakukan dzalika, hal itu, masakhahum, Allah merubah mereka. Masakhahumullah, Allah merubah mereka menjadi apa? Qiradatan, menjadi kera, manbudhin, yang terusir. Ya, kera yang terusir. Qiradatan khasiin. Masa kera jadi kera menurut Darwin, gimana sih? Menurut Darwin kan sebelumnya manusia kera, berevolusi jadi manusia. Masa jadi kera lagi? Kera jadi kera. Kiranya manusia percaya gitu. Kera aja nggak percaya. Kera aja nggak percaya kalau dia itu nenek moyangnya manusia, ya kan? Herannya manusia percaya. Saking percayanya sampai bikin ilustrasi tentang kera yang apa? Kera yang seperti manusia, ya. Faja'alna hadhil qaryata, maka ja'alna, kami jadikan, hadhil qaryata, penduduk kampung tersebut, ibratan, sebagai pelajaran. Kami jadikan ibrah, liman, bagi siapa, bihadratiha, yang di sekelilingnya, minal qura, dari kampung-kampung, kota-kota di sekelilingnya, yablughuhum, sampai kepada mereka apa? Khabaruha, khabar penduduk kampung tersebut, yaitu apa? Berbuat ihtiyal, berbuat rekayasa, berkilah dalam menangkap ikan, dalam melanggar hari Sabtu, kehormatan hari Sabtu.
Wa ma halla biha, sampai kepada mereka khabar kampung tersebut, wa ma, dan apa yang halla menimpa biha penduduk kampung tersebut. Berupa apa tadi? Dirubah menjadi kera yang terusir. Wa ibratan, dan juga kami jadikan ibrah liman, bagi siapa yang ya'malu, berbuat, ba'daha, sesudah atau selain penduduk kampung itu, mithla, perbuatan seperti tilka dzunub, dosa itu. Wa ja'alnaha, dan kami juga menjadikan penduduk kampung tersebut tadzkiratan, sebagai peringatan, lis-shalihin, bagi orang-orang saleh, kan, wa mau'izatan lil muttaqin, mau'izah, peringatan, lis-shalihin, bagi orang-orang saleh. Jadi nakalan itu ibrah berarti. Faja'alnaha nakalan ay ibratan. Kami jadikan penduduk kampung itu sebagai ibrah, nakalan, ibrah. Waja'alnaha, dan kami jadikan penduduk kampung itu tadzkiratan, peringatan, lis-shalihin, bagi orang-orang saleh. Liya'lamu, supaya mereka tahu, annahum, bahwa mereka yang orang-orang saleh yang tidak melakukan apa? Perbuatan seperti penduduk kampung Bani Israel tadi, annahum alal haq, bahwa mereka itu ala, di atas, al-haqqi, kebenaran, fayathbutu, sehingga mereka bisa tegar, istiqamah, alaihi, di atas kebenaran tersebut. Ya, ini pelajarannya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dari Bani Israel dan Allah angkat gunung Tursina di atas mereka, isi sumpah itu adalah apa? Umum. Kalian iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Itu umum, tercakup di dalam bilangan iman kepada Allah dan iman kepada Rasul itu adalah mengerjakan setiap perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan setiap larangan Allah dan Rasulnya. Yang saat pengambilan sumpah itu nggak disebutkan. Tapi kapan ada perintah dari Allah atau Rasulnya, maka kalian wajib untuk mengimaninya, ya, mengamalkannya. Kalau kalian melanggar, berarti kalian melanggar sumpah itu. Kalian melanggar sumpah itu, ya. Jadi istilahnya ada pasal umum, ada pasal khusus, ya, ada pasal umum, ada pasal khusus, ya. Jadi mereka melanggar, ya, bukan ketika sumpah itu ada dalam isi sumpah itu kalian wajib menghormati hari Sabtu, ya, haram bagi kalian menangkap atau berburu ikan di hari Sabtu, tidak ada, ya. Tapi itu perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya yang datang berikutnya setelah pengambilan sumpah itu. Sedangkan kera yang apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka kera, ya, maka ada sejumlah hadis Nabi SAW disebutkan Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir dalam tafsir-tafsir mereka, bahwa mereka ini yang Allah rubah jadi kera ini tidak berketurunan, ya, tidak apa? Tidak berketurunan. Ini punah dalam satu masa, dalam satu periode.
Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan ayat yang ke berikutnya, perdebatan mereka dengan nabi mereka Musa alaihissalam ya di pertemuan yang lain. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.